Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maudia Apriliani Bau dengan NIM 9414240082. Nah teman-teman, saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Nah teman-teman, video kali ini saya buat tentang kasus fraud asuransi atau yang bisa dikenal dengan masalah asuransi terkait dengan kegagalan manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau bisa disingkat dengan Wana Arta Life. Nah, kasus ini teman-teman menjadi salah satu contoh nyata dengan bagaimana kegagalan manajemen risiko dan tata kelola dapat berdampak besar terhadap nasabah dan industri keuangan secara keseluruhan. Nah, teman-teman, di slide kedua yaitu ada latar belakang kasus. Nah, di sini sudah masuk ke masalah kasusnya ya. Nah, yang pertama itu ada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau dikenal dengan Wana Arta Life. Merupakan perusahaan Wana Arta Life ini merupakan perusahaan asuransi jiwa swasta di Indonesia yang menjual produk unit link. Nah, yaitu produk yang menggabungkan proteksi asuransi dengan investasi. Namun, pada tahun 2022, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha perusahaan ini karena tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah dan melanggar ketentuan prudensial. Akibatnya, ribuan nasabah mengalami kesulitan mencairkan dana mereka dan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Kepercayaan terhadap industri asuransi pun ikut berdampak karena masalah ini. Nah, kalian bisa lihat di slide ketiga, ada kronologi dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, pada periode 2017 sampai 2019, sebenarnya krisis ini itu sudah mulai ditanam, hanya saja belum terlihat di permukaan. Nah, perusahaan melakukan ekspansif agresif pada produk unit link dan menginvestasikannya ke dana nasabah ke saham-saham berisiko yang tinggi dengan diversifikasi yang sangat terbatas. Nah, secara kasat mata, ketika pasar sedang naik, strategi ini terlihat menguntungkan. Tetapi, jika dianalisis secara manajemen risiko, ini adalah fase risk accumulation, yaitu penumpukan resiko secara sistematis, tanpa mitigasi yang memadai. Tidak hanya adanya pembatasan exposure yang ketat, tidak ada disiplin risk appetite yang jelas, pengambilan keputusan investasi cenderung terlalu terkonsentrasi. Nah, artinya sejak periode ini fondasi keuangan perusahaan sudah sangat rapuh, hanya saja belum diuji oleh tekanan pasar. Nah, kita bisa lihat di slide kelima adalah analisis risiko underwriting. Nah, ini jika kita melihat lebih dalam, masalahnya bukan hanya salah investasi saja, tetapi sudah terjadi kegagalan fundamental dalam manajemen underwriting. Produk unit link dijual secara masif tanpa perhitungan kewajiban jangka panjang yang konservatif. Perusahaan seolah-olah mengasumsikan bahwa return investasi tinggi akan terus terjadi sehingga kewajiban kepada nasabah dianggap bisa ditutup oleh pertumbuhan aset. Padahal industri asuransi kewajibannya bersifat pasti, sedangkan return investasi bersifat tidak pasti. Disinilah letak kesalahan logikanya, teman-teman. Terjadi asset liability mismatch sejak awal. Perusahaan tidak membangun cadangan yang cukup untuk menghadapi skenario penurunan pasar. Ini menunjukkan bahwa pendekatan manajemen resikonya itu cenderung optimis berlebihan, bukan berbasis stress testing atau realistis yang ada. Nah, artinya teman-teman, kegagalan ini bukan karena krisis mendadak, tetapi karena desain produk dan perhitungan kewajiban yang sejak awal tidak prime atau tidak tentu. Nah, di slide ke-6 saya akan membahas tentang analisis risiko likuiditas, yaitu risiko likuiditas ini bukan sekedar tidak punya uang, tetapi kegagalan mengelola struktur aset dan kewajiban yang strategis. Jadi mereka gagal mengelola itu. Sebagian besar dana ditempatkan pada saham yang beresiko tinggi dan likuiditasnya rendah. Ketika terjadi tekanan pasar dan nasabah mulai menarik dana mereka, perusahaan tidak mampu melakukan forced selling tanpa menimbulkan kerugian besar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki liquidity buffer yang memadai. Dalam manajemen risiko modern, perusahaan seharusnya memiliki skenario stress liquidity, misalnya jika 10 atau 20% nasabah menarik dana mereka secara bersamaan. Namun kasus ini tampaknya tidak ada perencanaan kontingensi yang kuat atau persiapan yang kuat. Nah, jadi krisis likuiditas ini yang terjadi sebenarnya ada di konsekuensi logis dari strategi investasi yang tidak seimbang. Kita bisa lihat juga di slide berikutnya, yaitu ada analisis risiko investasi. Nah, teman-teman,
Menurut saya ini adalah akar utama dari seluruh krisis yang ada. Nah, terjadi konsentrasi investasi ekstrim pada saham-saham tertentu tanpa disertifikasi yang sehat. Ini melanggar prinsip dasar portofolio teori, yaitu is spending. Lebih parah lagi, peningkatan exposure risiko dilakukan secara progresif, artinya ketika risiko mulai meningkat, bukan dikurangi, justru diperbesar. Ini menunjukkan adanya moral hazard dalam pengambilan keputusan investasi. Manajemen tampak lebih berorientasi pada potensi return tinggi. Nah, teman-teman, jangka pendek dibandingkan stabilitas jangka panjang perusahaan. Mereka hanya memikirkan jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang perusahaan tersebut. Dalam konteks prudensial participial, tindakan ini jelas menyimpang. Dana yang dikelola bukan dari perusahaan sendiri, melainkan dana masyarakat. Seharusnya pendekatan yang dilakukan adalah dengan risk minimization atau bukan dengan risk amplification. Disinilah terjadi kegagalan sistematik yang kemudian memicu penurunan RBC dan akhirnya pencabutan izin usaha oleh otoritas jasa keuangan. Makanya itu izin mereka dicabut oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, di slide ke-8 yaitu ada analisis risiko fraud dan tata kelola. Nah, di sini jika kita melihat dari perspektif tata kelola, kasus ini mengarah pada governance failure yang serius. Nah, pertama, fungsi pengawasan internal tampaknya tidak berjalan dengan efektif. Tidak ada segregation of duty yang kuat dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, yang kedua, transparansi laporan keuangan itu patut dipertanyakan. Jika exposure risiko sebesar itu tidak segera dikoreksi, berarti ada informasi yang tidak disampaikan secara lengkap kepada regulator maupun nasabah. Nah, ketiga, ada indikasi potensial internal fraud atau setidaknya reckless management, yaitu pengambilan risiko ekstrim tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap dana nasabah. Dalam rangka manajemen risiko, ini bukan hanya technical failure, tetapi ethical failure. Karena pada akhirnya inti dari industri asuransi ini adalah trust atau kepercayaan. Ketika tata kelola gagal, maka yang runtuh itu bukan hanya satu perusahaan, tetapi kepercayaan publik terhadap industri tersebut atau industri asuransi. Mereka malah lebih jadi was-was. Nah, yang slide ke-9 menurut saya yaitu adalah strategi pencegahan jika saya menjadi seorang otoritas. Nah, ini adalah saran-saran dari saya. Nah, teman-teman, jika saya menjadi regulator, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, mewajibkan mentoring RBC secara real time berbasis sistem digital. Yang kedua, membatasi intervensi pada saham berisiko tinggi dan mewajibkan diversifikasi. Ketiga, menerapkan early warning system berbasis artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi anomali lebih cepat, lebih bagus gitu. Keempat, ada mewajibkan audit independen berkala, dan kelima, menerapkan sanksi progresif sebelum krisis membesar. Pendekatannya ini harus proaktif, bukan menunggu perusahaan kolaps terlebih dahulu. Kita harus memikirkan itu. Nah, untuk kesimpulan, saya mengambil sebagai kesimpulan itu kasus Wana Arta Life bukan hanya kegagalan satu perusahaan, tetapi cerminan kelemahan tata kelola dan pengawasan industri. Diperlukan identifikasi dini terhadap risiko, perbaikan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta kolaborasi antara regulator industri dan nasabah. Rekomendasinya, OJK perlu memperkuat lagi regulasi investasi dan pelaporan secara real time. Industri juga harus meningkatkan standar tata kelola, dan nasabah harus lebih kritis lagi dalam memilih produk investasi. Karena pada akhirnya, stabilitas sistem keuangan bergantung pada manajemen risiko yang disiplin dan transparan. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.